Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Jujur aja ya, metodologi penelitian itu sering banget terasa rumit, kaku, dan membosankan. Tapi tenang, hari ini kita bakal ubah semua kerumitan itu jadi sebuah perjalanan yang terstruktur dan, percaya atau enggak, sangat menarik. Kita bakal ngeliat gimana penelitian itu sebenarnya persis kayak memecahkan misteri di dunia nyata. Oke, kita langsung mulai aja dengan satu dilema besar yang pastinya udah sering banget bikin pusing para peneliti di lapangan. Coba pikirin deh, pernah nggak sih kalian nyoba memahami masalah yang super kompleks? Misalnya nih, kenapa angka putus sekolah di suatu daerah tiba-tiba melonjak drastis? Tapi cuma modal ngeliatin deretan angka doang. Sebagai orang yang biasa berkutat sama data, kita tahu persis kalau angka itu ngasih kita gambaran besar. Tren statistik itu penting banget, absolut. Tapi, angka tuh sering banget membisu soal kisah-kisah pribadi di baliknya kan? Kesulitan nyata di rumah, atau emosi yang sebenarnya jadi alasan utama dari tren itu. Kalau kita cuma bergantung sama angka, ya kita cuma dapat separuh dari kebenaran. Nah, buat menjembatani celah itu, hari ini kita punya peta jalan yang jelas banget. Kita bakal bahas apa sih yang bikin metode campuran ini luar biasa, terus skill dan sikap apa aja yang kita butuhin, gimana cara merencanakan studinya, taktik memikat audiens, sampai akhirnya ngebahas 3 desain inti yang bisa langsung kalian aplikasikan. Oke, masuk ke bagian pertama, the best of both worlds, alias mengambil yang terbaik dari dua dunia. Mari kita lihat gimana sih menggabungkan dua dunia penelitian yang beda banget ini bisa bikin cerita yang luar biasa menarik. Bayangin ini, di satu sisi kita punya penelitian kuantitatif. Ini dunia yang efisien banget. Angka-angka raksasa ngasih kita kepastian tren, analisisnya cepat dan bisa mencakup ribuan orang sekaligus. Tapi ya gitu, hasilnya sering kerasa kering dan agak robotik, nggak personal. Terus di sisi seberangnya, ada dunia kualitatif. Wah, ini kedalamannya luar biasa. Kita dapat cerita yang kaya, nuansa emosi, dan konteks detail dari wawancara langsung. Sayangnya, cerita dari 5 atau 10 orang ini susah banget buat digeneralisasi ke populasi besar. Jadi, peneliti sering banget ngerasa kejebak nih, harus pilih efisiensi atau kedalaman. Nah, disinilah pahlawan kita muncul, metode campuran. Tapi ini yang penting, peneliti nggak cuma ngumpulin data kuantitatif dan kualitatif terus dipisah ke bab yang beda ya. Kuncinya itu ada di satu kata, integrasi. Mereka secara sengaja ngeleburin kedua data ini buat narik wawasan yang super dalam. Ini tuh soal bikin pemahaman utuh yang nggak bakal pernah bisa dicapai kalau kita cuma pakai satu metode aja. Tapi tunggu dulu, ada kesalahpahaman yang harus kita lurusin sekarang juga. Metode ini tuh bukan sekedar ngumpulin angka, terus oh ya udah tambahin aja 1-2 wawancara di akhir biar kelihatan lebih komprehensif. Bukan gitu ya. Ini juga bukan cuma tempelan label doang di makalah, dan pastinya bukan sekedar analisis konten. Metode campuran ini benar-benar metodologi yang berdiri sendiri. Ini kerangka kerja yang ketat, sistematis, dan punya struktur sendiri yang harus kalian pikirin matang-matang sejak hari pertama banget. Lanjut ke bagian 2, keterampilan dan sikap. Pastinya, buat pakai metodologi sekelas pahlawan ini, kita butuh senjata dan dinamika tim yang beda dari biasanya. Kalian butuh gudang senjata analitis yang luas banget. Gini, seorang peneliti metode campuran idealnya harus bisa mikir deduktif kayak ahli statistik, yang super kaku nguji hipotesis dan mainin angka. Tapi, di waktu yang bersamaan, mereka juga harus bisa mikir induktif kayak etnografer, nyari pola, paham konteks, dan menyelami cerita manusia yang kadang acak banget. Susah, pasti. Kalau kalian ngerasa nggak punya kedua keahlian ekstrim ini sekaligus, tenang aja. Makanya, kolaborasi lintas disiplin itu jadi kunci mutlak, biar pendekatan ini sukses. Kalian nggak harus kerja sendirian kok. Dan pada akhirnya, semua kerja keras dan kolaborasi ini tujuannya cuma satu. Momen aha yang luar biasa yang kita sebut meta-inferensi. Ini tuh ibarat keajaiban matematika, di mana 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, ini wawasan mendalam yang cuma bisa kebuka pas data angka yang kaku itu bertabrakan, berdialog, dan ngelengkapi data cerita yang cair. Meta-inferensi ngebuka lapisan kebenaran baru yang mustahil kelihatan kalau kita cuma ngecek masing-masing data secara terpisah. Terus prakteknya gimana? Nah, biar kita nggak tersesat, kita bakal langsung pakai panduan dari ahlinya. Langkah-langkah konkret yang bakal kita bahas habis ini diambil langsung dari buku teks otoritatif karya Dr. John W. Creswell. Beliau ini pionir yang bikin standar emas buat metode campuran. Kita masuk ke bagian ketiga, perencanaan studi. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang mari kita terjun ke aplikasi praktisnya. Gimana sih cara ngerencanain studi ini langkah demi langkah?
Ada 7 langkah perencanaan yang bakal jadi peta jalan strategis kalian. Ini penting banget biar kalian nggak asal turun ke lapangan, ngumpulin data membabi buta, dan berharap nanti di akhir entah gimana semuanya nyambung. Nggak bisa gitu. Perencanaan ini nuntut kalian buat sengaja merancang integrasi, bahkan dari coretan pertama draft judul penelitian kalian. Dari judul, nulis masalah, tujuan, teori, metode, sampai merencanakan meta-inferensi tadi. Semuanya itu satu kesatuan yang saling terhubung sejak awal. Nah, ngomongin soal merumuskan masalah di langkah kedua tadi, Creswell ngasih satu nasihat emas yang jujur aja agak unik buat seorang ilmuwan. Dia bilang, berpikirlah kayak seorang novelis. Apa sih yang dibikin novelis hebat? Ketegangan. Kalian harus bisa ngunci perhatian pembaca dari paragraf pertama, pakai dilema nyata. Bikin masalahnya kerasa kompleks banget, sampai-sampai data statistik doang nggak cukup dan cerita naratif doang terlalu sempit. Alhasil, metode campuran jadi satu-satunya jalan keluar yang rasional. Masuk ke bagian 4, memikat audiens. Yuk kita bedah mekanika nulis pendahuluan yang bisa jadi Kyle tadi, biar argumen kalian nggak bisa dibantah. Buat ngebangun argumen sekuat itu, kita pakai model defisiensi ilmu sosial yang punya 5 langkah taktis. Alurnya logis banget, mulai dari ngenalin topik secara umum, lanjut ke masalah intinya, terus tunjukin apa yang udah banyak dibahas sama literatur yang ada. Nah baru deh, dan ini yang paling krusial, kalian soroti celah atau defisiensi dari literatur-literatur itu. Dengan ngikutin alur ini secara urut, kalian praktis lagi menggiring atau bahkan memaksa pembaca buat sadar kalau metode campuran memang satu-satunya solusi yang tepat. Dan momen paling pecahnya itu ada pas kalian ngidentifikasi si celah tadi. Kalian harus bisa ngasih argumen kalau penelitian yang udah ada itu gagal gara-gara pemahamannya cuma setengah. Contoh nyata deh, katakanlah udah ada puluhan survei tentang kesehatan di daerah terpencil. Angkanya banyak. Tapi, tunggu dulu. Emangnya ada yang ngecek kuesionernya itu sensitif secara budaya nggak buat warga lokal di sana? Jangan-jangan pertanyaannya nggak nyambung. Jadi, celahnya adalah kurangnya pemahaman konteks budaya lokal, dan solusinya ya lakuin wawancara kualitatif dulu buat eksplorasi sebelum sebar-sebar survei. Lanjut ke bagian kelima. 3 desain inti. Fondasinya udah mantap, sekarang mari kita lihat 3 kerangka desain utamanya. Anggap aja ini 3 jenis mesin penggerak yang bisa kalian pilih buat ngejalanin penelitian. Mesin pertama, desain konvergen. Sesuai namanya ya, di sini kalian ngumpulin 2 jenis data itu baik angka maupun cerita secara berbarengan atau paralel. Abis itu kalian benturin deh hasilnya sebelahan. Tujuannya simpel banget, kalian pengen ngecek langsung apakah cerita-cerita wawancara dari lapangan itu beneran cocok sama hasil statistik, atau jangan-jangan malah kontradiksi tajam dan bikin kita harus nyelidikin lebih dalam lagi. Mesin kedua, desain sekuensial explanatory. Kalau ini jalannya berurutan. Pertama, kalian kumpulin data kuantitatifnya dulu. Kadang kan pas kita ngecek angka, kok ada anomali ya? Ada tren yang meleset dari prediksi atau hasilnya aneh banget. Karena angka kan nggak bisa ngomong sendiri buat ngejelasin alasannya. Nah, di tahap kedua, kalian turun lagi buat wawancara mendalam ke beberapa orang. Tujuannya benar-benar murni buat nyari tahu kenapa sih anomali itu bisa terjadi. Angka ngasih tahu apa yang terjadi, cerita ngejelasin kenapanya. Dan mesin yang ketiga ini kebalikannya, desain sekuensial exploratory. Ini keren banget karena kalian beneran mulai dari nol tanpa asumsi kaku sama sekali. Kalian ngobrol dulu sama kelompok tertentu secara kualitatif buat ngeksplorasi bahasa mereka, kebiasaan, dan tema-tema unik di sana. Habis kalian bener-bener paham konteks budaya mereka, nah baru deh temuan itu dipakai buat bikin instrumen survei di tahap selanjutnya. Hasilnya, kalian bakal punya alat ukur yang super akurat, relevan, dan emang dirancang khusus buat populasi itu. Nggak ada tuh cerita salah sasaran. Tapi ingat ya, dari 3 mesin tadi, manapun yang akhirnya kalian pakai, esensi dari semua obrolan kita hari ini adalah menyadari satu hal ini. Keajaiban sesungguhnya itu nggak pernah terjadi pas kalian lagi asyik ngumpulin data, nggak. Keajaibannya justru meledak di titik integrasi. Di titik kritis itulah kalian memadukan 2 dunia yang beda tadi, dan mulai narik meta-inferensi yang bakal jadi terobosan paling epik di penelitian kalian. Sebagai penutup sesi kita, saya mau ninggalin satu tantangan kecil buat kalian. Coba deh lihat lagi ke bidang keahlian kalian masing-masing. Perhatiin masalah-masalah kompleks yang bertahun-tahun kayaknya buntu banget, terus tanya ke diri kalian sendiri. Gimana kalau perpaduan yang disengaja antara ketegasan angka dan kedalaman cerita ini ternyata bisa ngungkap kebenaran utuh yang selama ini tersembunyi? Bukankah itu sesuatu yang sangat layak buat diselidiki? Pikirkan itu baik-baik. Terima kasih sudah menyimak dan selamat meneliti.